Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita akan mereview cakramnya Yamaha RX King, dimana cakramnya ini kendalanya sering lengket di bagian cakramnya, di bagian piringan. Nah, setelah kita analisa, setelah kita telusuri, ternyata yang bagian yang bikin biang kerok lengket ini di bagian kaliper bawah. Nah, ini yang disebut kaliper bawah yang berwarna kuning emas ini namanya kaliper bawah. Setiap dipakai habis dicakram ini selalu lengketnya di bagian ini ya, di bagian kaliper bawah ini seharusnya bisa maju mundur ya kalau ditekan cakramnya. Cuman ini sudah lengketnya luar biasa. Jadi kita harus pakai trik sederhana untuk mengeluarkan piston cakram ini pakai tenaga kompresor. Nah, bagaimana cara mengeluarkan piston cakram ini pakai tenaga kompresor atau angin kompresor? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita tujuannya berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan difahami, di share, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah. Nah, untuk teman-teman yang sudah senior, kita tunggu kritik dan sarannya agar kita lebih baik lagi dalam membuat sebuah penayangan atau sebuah video yang intinya kita hanya berbagi pengalaman. Kurang dan lebihnya itu kita hanya berbagi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat. Oke, kita lanjut. Ini kita trik sederhana ya, pakai kompresor, pakai angin kompresor untuk mengeluarkan. Jadi nggak usah susah-susah pakai las atau segala macam ya. Ini seperti ini. Saksikan, cermati benar-benar penayangan ini, video ini agar bisa mengerti, bisa difahami. Sekiranya ada teman-teman yang kurang paham, silahkan diskusikan di kolom komentar, silahkan tanyakan. Nah, seperti ini. Seperti ini kita masukkan angin dari lubang yang besar tadi, baut 12. Nah, ini ditembak pakai angin ya, nanti akan keluar. Nah, ini sedikit-sedikit keluar. Nah, ini nah keluar. Saksikan, bisa dilihat ya. Nah, nanti satu lagi akan keluar. Nah, sebelah lagi belum, sedikit lagi. Nah, ini sudah keluar semua. Ini tujuannya dikasih angin ini biar cepat ya nembaknya, biar cepat keluar. Habis itu kenapa dikasih besi? Ini tujuannya agar bisa nggak terlalu nembaknya kenceng ya, berarti ada penahannya. Kurang lebih seperti ini kita pakai angin. Jadi trik-trik sederhana seperti ini kita pakai di ilmu-ilmu di bengkel ini. Seperti ini kita pakai tiap hari biar lebih cepat. Nah, ini kotorannya lendir-lendir seperti ini dibersihkan dulu. Ini terlalu lama. Nah, ini sealnya jangan lupa, ini dicongkel dulu, dikeluarin. Ini adalah seal kaliper bawah. Ini setiap kaliper, satu kaliper ada 2 seal. Jadi 2 kaliper ini ada 4 seal ya. Jadi harus dikeluarkan semua dulu sebelum dicuci. Nanti kita cuci, kita amplas, kita bersihkan pakai air sabun bisa, air rinso bisa. Jadi kita keluarkan dulu sealnya, yang mana tujuannya ini kita biar nggak rusak sealnya, kita bersihkan dulu. Oke. Nah, ini sudah kita bersihkan pakai air sabun ya, jadi nggak perlu kita terlalu lama durasinya, karena intinya ini kita bersihkan pakai air sabun, pakai sikat bekas-bekas sikat gigi ya. Terus habis itu ini pistonnya kita amplas sih satu persatu. Nah, ini seperti ini. Kalau kondisi normalnya seperti ini tanpa seal, bisa dilihat, bisa disaksikan. Nah, ini begitu bebas seperti ini berarti sudah normal ya. Nanti kita tinggal masang sealnya. Kalau takarannya belum ada seal, bisa plong seperti ini, berarti dikatakan kaliper ini sudah normal. Sudah dibersihkan berarti sudah normal. Intinya nanti kita tinggal masang bagian sealnya tadi. Nah, ini seal yang sudah kita cuci juga, kita tinggal masang ya. Nanti kita masang satu persatu. Jadi jangan lupa ini
sedikit trik memasang sealnya ini harus pakai oli ya. Olinya sedikit-sedikit aja. Ini intinya biar lebih plong lagi ya, nggak lengket lagi. Nah ini kita pakai oli sembarang oli ya, intinya oli mesin baru kah, sisa-sisa oli bisa, intinya oli mesin yang baru. Ini kita olesi dulu sealnya ini. Nah saksikan, cermati ya, ini sealnya kita pasang satu persatu, jangan sampai tergores atau cacat sealnya. Nah sekali lagi ini pakai oli untuk membasahi sealnya. Kita pasang kembali. Jangan lupa tadi setiap piston ada 2 seal ya, dipasang kembali kayak awal sambil dilumasi oli yang bertujuan untuk pelumasan piston cakram ini kembali normal, yang pada akhirnya nanti akan kita masukin oli cakram, nanti akan kembali normal. Oke, biasanya seperti ini yang sedikit trik-trik yang kita atau cara-cara yang pernah kita pakai di bengkel seperti ini. Nah untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, nah ini seperti ini harus bebas ya, maju mundur walaupun sudah ada seal, nggak kayak tadi ya, tadi kan lengket banget, ngeluarinya pun harus pakai tenaga angin kompresor. Nah yang bener ini seperti ini, kita pakai sedikit pakai tang aja sudah bisa masuk bebas, jadi intinya sudah normal. Nah jangan lupa ini masukinnya dibikin sekitar ada 2 sentian ya, ini pokoknya disisain sedikit. Intinya ini buat ruang kampasnya, nanti kampas cakram ini pastikan ada ruang tersendiri masuk di sini. Oke, bisa difahami ya, bisa dimengerti ya sampai di sini tentang bagaimana maksud kita untuk berbagi pengalaman cara membersihkan cakram atau cara mengatasi cakram yang khususnya ini Eric King punya Yamaha ya, tapi intinya kalau membersihkan atau servis cakram semua motor ini pada dasarnya itu sama, kurang lebih seperti ini. Daya kerjanya, sistem penggunaannya pun juga sama. Jadi beda motor, beda cakram itu nggak masalah, yang penting sistemnya itu sama. Jadi cara menyervisnya pun juga kurang lebih sama. Nah jadi silahkan saksikan kembali, silahkan saksikan dari awal sampai akhir, difahami, benar-benar dimengerti. Nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Loh kok cakramku kira-kira lengket apa seperti ini ya. Nah kemungkinan hal-hal seperti ini bisa terjadi di motornya di rumah. Nah bisa dipraktekkan sendiri di rumah, bersihin, nanti bisa dipraktekkan sendiri tanpa harus ke bengkel. Nah saksikan penayangan ini sampai akhir, mudah-mudahan bisa paham, akhirnya bisa dipakai sendiri di rumah. Oke, kita lanjut, kita pasang piston yang sebelah. Jangan lupa ini dilumasi sedikit sambil kita cek ya, jangan sampai ada cacat. Nanti kalau ada cacat biasanya kalau dipakai ini keluar oli di bagian seal ini, nanti lama-lama akan masuk angin. Karena penyakit paling besar cakram ini adalah kalau sudah masuk angin, ini kita harus ekstra benar-benar mengembalikan kondisinya awal. Ini harus benar-benar dari biang kerok masuk angin seperti ini. Makanya ini ada sedikit cara manual ya, bukan cara untuk pakai cara alat yang praktis atau alat yang modern atau gimana gitu ya. Ini sederhana, cara seorang bengkel sederhana yang yang sering dialami ini seperti ini. Jadi nggak perlu alat yang begini-begini ya. Intinya pengalaman kita seperti ini. Jadi sekali lagi silakan yang ingin bertanya-tanya silakan isi kolom komentar. Mungkin ada keluhan cakram di rumah yang lengket atau yang bermasalah. Nanti kita akan bantu diskusi. Nanti kita akan bantu menjawab di sini sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bantu walaupun hanya diskusi. Oke? Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita
berbagi. Sekali lagi, kalau sekiranya ada kurang dan lebihnya, silakan kritik dan saran. Oke, terima kasih sudah mengikuti dari awal. Terima kasih, matur suwun, thank you.